Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di episode kali ini. Saya berharap semua dalam kondisi diberkati Tuhan, terus semangat, bahagia, sukacita. Pokoknya terus andalkan Tuhan, terus berserah sama Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan rancangannya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Tinggal kita kuat aja dengan iman kita kepadanya, maka pengiringan kita terhadapnya tidak akan sia-sia. Gitu ya. Tundukkan kepala, kita doa, kita akan mulai tadarusan Alkitab kita. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh ada kembali dalam program ini dan melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami semua siap diberkati Tuhan dan berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga lewat pembacaan Alkitab kami dan perenungan Alkitab ini hidup kami semakin indah di mata Tuhan, semakin bermakna bagi Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita menyiapkan hati kita ya. Sebelumnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kembali saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Ku, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah dia Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan atas kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Biar semua lutut bertelut, semua lidah menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Katakan, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin ya Tuhan. Benar itu Tuhan. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Semoga diberkati Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal 55, saudara ya. Perikopnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 1-nya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, aku mau kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Dan oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berselulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesaya 55 yang barusan kita baca, Yesaya yang ayat-ayatnya cukup populer Bapak Ibu ya. Ada banyak ayat-ayat yang tentunya paling atau sering kita dengarkan ya. Di mana ada rancanganmu bukanlah rancanganku, rancanganku bukanlah rancanganmu gitu ya. Jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Ini mengindikasikan bahwa nggak semua yang kita anggap baik itu pasti dari Tuhan. Juga tidak serta-merta yang kita anggap buruk itu juga bukan dari Tuhan. Sebab kadang-kadang kita berkata, ini buruk nih, ini nggak cocok buatku, ini bukan aku. Pasti bukan buat Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Nggak gitu juga. Kadang-kadang justru kita anggap buruk karena kita tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Itu kan yang terjadi pada misalnya Yunus.
Yunus ada di perut ikan 3 hari itu kan hal yang buruk, tapi itu kan bukan buruk bagi Yunus saat itu buruk, tapi itu kata Tuhan bagus. Kenapa? Supaya Yunus benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dan kembali pada jalan yang Tuhan suruh perintahkan untuk dia kerjakan. Kan begitu. Jadi jangan mengukur bahwa yang dari Tuhan itu selalu berarti yang baik buat kita. Terus yang jelek dari kita, yang jelek yang kita dapatkan itu pasti bukan dari Tuhan gitu ya. Enggak segitu ya. Karena tadi rancanganku bukan rancanganmu kata Tuhan, jalanku kata Tuhan bukan juga jalanmu. Kemudian juga kalimat yang setingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, itu menandakan bahwa ada kita nggak mungkin bisa memahami gitu. Begitu tingginya jalannya Tuhan, begitu tingginya rancangan Tuhan dibandingkan jalan dan rancangan yang sedang kita atur, kita susun. Ya, saya nggak tahu saudara sedang punya rencana, saya nggak tahu saudara sedang punya mau mengambil jalan kemana ya. Saya sedang ada rencana, sedang ada jalan saya mau kemana. Terutama kalau memang sudah umur sekian seperti saya ini ya, mendekati 50 itu kayaknya saya menyadari bahwa kekuatan saya tidak akan seperti dulu lagi. Saya mungkin harus menyiapkan diri, mengatur waktu sedemikian rupa sehingga sampai nanti akhir hidup saya, waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada hidup saya itu bisa lebih efektif begitu ya, lebih lebih tajam. Saya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih tajam daripada apa yang selama ini misalnya saya kerjakan. Karena mungkin saja beberapa tahun ke depan melayani Tuhan secara full dalam artian energi, tenaga, saya siap lakukan 24 jam seperti yang saya kerjakan sekarang itu nggak lagi efektif ya. Dengan stamina, kekuatan, energi yang semakin tua tentu harus pastinya secara logika semakin menurun ya. Jadi kan saya harus mengatur strategi dong Bapak Ibu. Ya. Tapi ya belum tentu apa yang sedang saya rencanakan, belum tentu apa yang sedang akan saya lakukan itu adalah rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan. Maka yang saya kerjakan apa? Saya menahan diri. Saya menggumulinya, saya mendalaminya dulu ya. Mempertimbangkannya masak-masak karena ya kita harus berdoa sama Tuhan, tapi kan Tuhan juga terus berikan hikmat kepada kita kan. Makanya kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, saya selalu berkata, saya bisa ngobrol aja gitu ya, sambil ngerjain sesuatu, sambil ngebayangin sesuatu tentang masa depan, saya ngobrol, gini nggak ya Tuhan gitu ya. Sometimes, seringkali bahkan Tuhan nggak ngomong, iya Seno, nggak gitu saudara. Tuhan, menurut saya ya, menjawabnya tuh lewat saya semakin terbuka gitu ya, semakin dibukakan. Semakin kalau saya fokus pada satu hal itu seringkali ya, saya dibukakan. Kayak contohnya ya, ini contoh yang real saja lah saudara. Ketika saya lagi khotbah hari Minggu soal Tuhan, dan saya termasuk hari ini yang tidak percaya doktrin Tritunggal itu. Saya harus akui itu ya. Nah, dalam artian Tritunggal yang saya pahami tidak seperti Tritunggal yang dipahami oleh banyak gereja di luar sana. Ya, boleh dong berbeda ya. Apakah saya tidak percaya Yesus Tuhan? Oh, saya percaya Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat? Oh, saya percaya sekali. Yesus Allah? Oh, saya sangat percaya sekali. Yesus Alfa dan Omega? Oh, saya percaya luar biasa soal itu. Ya. Tapi pemahaman saya soal itu semua, bahwa Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Alfa dan Omega, itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Mungkin juga termasuk saudara. Ya. Makanya ketika saya sedang, kan kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah hari Minggu saya lagi bergumul tuh, udah lama ya. 19 tahun saya jadi pendeta, nggak pernah saya khotbah soal Tritunggal sama sekali. Kenapa? Itu doktrin yang bagi saya limbung buat saya. Doktrin ya, bukannya kebenaran ya. Karena Tritunggal itu doktrin, ajaran, tafsiran, itu limbung bagi saya. Dan saya coba mendalami, tapi mungkin karena masih sangat muda dan juga saya masih sangat dipengaruhi oleh teologi yang selama ini saya dengar. Saya diajar sama dosen-dosen yang mengajarkan demikian. Saya membaca buku-buku dari orang-orang yang menafsirkan soal Tritunggal itu, sehingga butuh waktu panjang supaya saya bisa bisa berpikir dengan objektif gitu. Makanya belasan tahun saya bilang,
Saya coba dalami, mentok nih, nggak masuk di logika saya, karena logika saya dipenuhi oleh semua tadi. Ya. Baru ketika saya tenangkan diri cukup lama, ya baru belum lama lah, sudah setahun 2 tahun inilah saya mendalami. Begitu juga saya, kalau Bapak Ibu jadi membership channel YouTube The Warriors, saya sedang menafsirkan tentang nubuatan kitab Daniel soal akhir zaman. Waduh Bapak Ibu, itu juga suatu yang nggak pernah saya khotbahkan sebelumnya. Tapi ketika saya dalami, saya coba kulik gitu ya, saya juga nggak bisa sejahtera dengan apa yang saya baca itu bertahun-tahun lalu. Maka saya nggak pernah khotbah akhir zaman dari kitab Daniel. Ya, tapi ketika akhirnya saya mungkin sudah mulai bisa berpikir objektif, saya mulai terbiasa untuk membaca Alkitab, meninggalkan semua pemahaman saya yang lama, terus saya berusaha untuk mengosongkan diri saya dan hanya bergantung sama ya Roh Kudus. Ya orang Bapak Ibu boleh bilang saya lebay lah, terlalu hiperbola, monggo silahkan lah gitu ya. Tapi saya benar-benar hanya mengenakan Roh Kudus. Saya bilang Tuhan, saya mau terbuka saat ini ya. Tolong lawat saya, berikan hikmat yang baru kepada saya, seperti anggur itu, anggur baru yang ditaruh di kirbat yang baru. Saya mau jadi kirbat yang baru Tuhan gitu ya. Maka ketika saya bersikap sedemikian, itu kitab Daniel itu bisa dibukakan. Saya bisa membaca penafsiran orang Yahudi, saya bisa membaca penafsiran gereja, dan akhirnya dari penafsiran Yahudi yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari pemahaman gereja, teolog Kristen soal nubuatan akhir zaman kitab Daniel yang saya dapatkan, yang saya dipengaruhi oleh itu semua, saya bisa melihat ini loh yang benar. Ya. Maka saya akan membagikan apa yang saya dapatkan itu ya. Itu menarik luar biasa. Saya antusias dan itu berkali-kali. Tahun kemarin saya bergumul tentang manusia itu gimana sih ya? Kok dikatakan gambar dan rupa Tuhan, tapi gimana sebelum saya jadi manusia tuh saya siapa gitu. Saya masih bertanya-tanya, dan nggak banyak kan literatur yang mengatakan sebelum kita jadi manusia tuh kita siapa, nggak ada yang bisa menjelaskan gitu ya. Secara detail ya, kita tahulah Alkitab mengatakan bahwa kalau manusia mati, debu, tubuh kembali menjadi debu ya, roh kembali kepada Tuhan. Tapi penjelasan detailnya itu gimana? Bagi saya mungkin nggak banyak pendeta yang mengajarkan itu. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya ya tentang siapakah kita, Bapak Ibu tentu jelas ya bahwa saya mengajarkan begitu tajamnya kalau menurut saya ya soal siapakah kita ya. Dan ya itu semakin terbuka ya. Jadi ketika kita mau benar-benar memahami siapa kita, bahwa jalan kita, rancangan kita itu bukan atau belum tentu rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan, kita coba merendahkan hati, merendahkan diri, hanya mengandalkan Tuhan, belajar bangun kepekaan, belajar intim, maka Tuhan itu akan singkapkan ya. Ya, termasuk dalam hal sederhana seperti yang saya bilang tadi, saya punya mimpi. Ini soal daging ini. Jadi soal mimpi masa tua saya gitu ya. Saya sedang punya rencana untuk menyusunnya, sehingga saya pengen masa tua itu lebih tenang ya. Tidak dipusingkan dengan hal-hal yang gimana gitu ya. Tapi saya bisa jadi berkat, tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Saya sedang menggumuli, saudara ya. Jujur aja saya sedang menggumuli, dan itu yang sedang saya siapkan ya. Saya coba menggumulinya, mungkin butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya mengikuti aja ya. Kalau memang itu jalannya Tuhan, meskipun saya harus menunggu beberapa tahun ke depan untuk mulai memenuhi apa yang saya anggap itu benar, ya nggak apa-apa. Daripada saya memaksakannya sekarang, ternyata itu bukan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Jadi saya biarkan itu sampai pasti, kalau yang saya pikirkan itu adalah pikiran Tuhan, kalau yang saya rancangkan itu rancangannya Tuhan, kalau jalan yang saya mau temu itu jalannya Tuhan, pasti saya ketemu nanti. Ketemu caranya gimana, ketemu linknya gimana ya. Seperti yang saya bilang kan, saya sebagai gembala sekarang punya tanggung jawab yang luar biasa besar sekali saudara ya, soal ya gereja ya, bagaimana gereja harus menghidupi kebutuhannya setiap bulan gitu ya. Dan saya sungguh-sungguh itu dalam artian memberi yang terbaik yang saya bisa, sambil terus berserah sama Tuhan ya. Percaya bahwa gereja The Way itu ada karena Tuhan yang suruh gitu ya. Mengimani sungguh ya. Saya terus melewatinya hari demi hari, dan meskipun ya kayaknya gimana gitu ya, tapi saya bisa bertahan, paling tidak sampai detik ini masih bertahan gitu ya. Dan saya
belajar hanya bergantung sama Tuhan. Ya, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, the way itu dari Tuhan, ya Tuhan yang buka jalan lah. Nah, kalau bukan dari Tuhan, andai kata saya ini melangkah, ini jalan saya, kehendak saya bukan jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan harus berhenti dalam artian juga ya nggak bisa melangkah lagi, ya ya udah mau gimana gitu kan, ya kembalikan aja sama Tuhan, berarti saya salah selama ini. Tapi saya terus mengimani bahwa ini dari Tuhan, maka ketika saya mengimani demikian juga ada aja jalan gitu ya. Ya contoh kalau misalnya ngomongin finansial gitu ya, tiba-tiba ada orang yang tidak saya kenal ya, itu memberkati pelayanan kami ya dengan nilai yang cukup fantastis kalau menurut saya secara pribadi, di mana saya secara pribadi nggak kenal orang itu, ya nggak bisa setting sama orang itu karena nggak punya nomor teleponnya, nggak punya juga alamat emailnya, ya mungkin hamba Tuhan ini hanya tahu nomor rekening yang selalu ditampilkan setiap kita bikin ibadah atau program-program YouTube ini, beliau catat, beliau diberkati, beliau digerakkan oleh Tuhan mungkin ya untuk menabur lewat the way. Dan itu yang terjadi ya, itu yang terjadi yang sampai saat ini selalu aja ada. Tuhan selalu buka jalan dan saya bilang wow ya. Apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah ku dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Dan ini yang saya mau bagikan kepada saudara ya. Bahwa dalam Daniel pasal yang ke-55 ini kita diizinkan atau diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan ya, mendekatkan diri pada Tuhan supaya kita itu tinggal dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan itu Bapak Ibu, detak jantung kita itu Tuhan langsung tahu gitu ya, tanpa kita harus gimana, kita yakini Tuhan pasti dengar gitu ya. Dan karena Tuhan juga tinggal dalam kita, kalau Tuhan punya detak jantung, kita juga bisa dengar. Dan ketika kita dengar detak jantungnya Tuhan, kita bisa tenang, bisa gak khawatir, bisa gak takut, dan bisa melewati hari demi hari dengan ucapan syukur, sambil terus juga berhikmat gitu ya. Sehingga pas waktunya Tuhan itu terjadi seperti yang Tuhan kendaki dan pasti akan memberkati kita. Jadi, saya kalau mau ceritakan tentang ini selalu pengen nangis gitu ya, terharu ya, karena penyertaan Tuhan atas saya, bukan saya secara pribadi ya, saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pemimpin jemaat gitu ya, sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan dan merintis pelayanan yang namanya JKI Due, itu luar biasa. Sejak awalnya itu luar biasa. Sampai detik ini saya masih punya banyak kesaksian. Saya masih bisa bersaksi ya, hari demi hari lewati padang gurun. Saya bukan bilang kita tidak akan melewati padang gurun, saya melewati padang gurun. Bahkan hari ini pun saya merasa saya masih sebagai gembala ya, masih melewati padang gurun ya. Tapi saya terus berjalan aja sebab saya tahu saya sudah jalan di mata dari dengan arah yang benar, dengan kompas yang benar menuju rancangan Tuhan buat saya, dan saya terus melewatinya meskipun ada debu, badai angin, badai gurun. Mungkin saya harus bertahan untuk menyelamatkan diri, harus tiarap melindungi diri dengan kain sedemikian rupa. Kalau nonton film-film orang yang berjalan di padang gurun itu kan harus siap dengan kain gitu ya. Kadang-kadang kalau ada badai dia harus menutupi kepalanya dengan kain, menutupi dirinya sungguh. Bahkan ketika badai sudah selesai, dia sudah tertimbun dengan debu dan dia harus dengan kekuatan yang tersisa-sisa, dia harus mengebaskan pasir-pasir yang sudah menimbun dirinya dan dia bisa bernafas lagi. Mungkin saya sedang melewati itu, tapi herannya tuh saya tidak merasa itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau membuat debar jantung itu kayak gimana gitu. Kalau ngomongin, saya kayaknya sudah melewati fase-fase itu dan akan terus melewati fase-fase itu, karena saya tahu perjalanan saya untuk keluar dari padang gurun as a gembala, sebagai seorang gembala ya, itu masih butuh beberapa waktu lagi gitu ya. Tapi saya percaya kemarin, di badai yang kemarin aja Tuhan selamatkan, masa badai sekarang saya harus mati? Sebab kalau Tuhan merasa bahwa saya harus mati di padang gurun, kenapa nggak kemarin aja? Kenapa Tuhan siksa saya untuk melewati padang gurun ini, dan sehingga saya harus menghadapi badai demi badai di padang gurun ini? Kenapa nggak buat saya mati kemarin aja ketika badai gurun itu menerpa pada waktu pertama kali, kan begitu ya. Jadi
Akhirnya saya tenang. Ya lewati aja. Ada padang, ada tanda akan ada badai gurun lagi. Saya cuma senyum dan Tuhan, I'm ready gitu ya. Ya, karena ya tadi ya saya percaya saya melewati ini bukan karena hebat saya. Saya hanya berserah sama Tuhan dan selama saya masih bisa bernafas di padang gurun ini, saya terus berusaha untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gimana saudara? Beberapa saudara mungkin tidak sedang melewati padang gurun, ya. Tapi belajarlah terus mengandalkan Tuhan. Jangan juga ketika kita hidup dalam berkat, kemewahan, kelimpahan juga kita akhirnya hidup berpesta pora, akhirnya malah roh kita mati karena kita menghidupi daging daripada menghidupi roh, ya. Saya tidak minta apa-apa dari saudara, saya cuma minta sebagai seorang pengajar, dengarkan saya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, harus hidup bergantung sama Tuhan, dan juga terus belajar menjadi hambanya Tuhan. Ya. Belajar terus untuk hidup menjadi pribadi yang menjadi berkat, lewat kesaksian hidup kita kah, lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari kah. Belajarlah terus menabur, sebab apa yang kau tabur itu pasti akan kau tuai. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Semoga Yesaya 55 yang remanya saya bagikan kepada saudara, rema yang Tuhan berikan kepada saya bagikan kepada saudara, jadi berkat buat saudara. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan malam hari ini. Pada hari ini kami belajar bagaimana kami harus memahami bahwa rancangan kami dan jalan kami bukan atau belum tentu rancangan Tuhan atau jalan Tuhan. Maka kami harus menyesuaikan rancangan kami dan jalan kami dengan rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Maka butuh perendahan hati, perendahan diri, memahami siapa kami, dan belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami peka mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan degup jantungnya Tuhan. Makasih Tuhan buat rema ini, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terus semangat dalam Tuhan, dan kalau tidak keberatan bisa di-share tadarusan kita malam hari ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati lewat program ini. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, silakan jadi membership dari channel YouTube The Warriors ini. Maka Bapak Ibu, saya berani hakul yakin akan diberkati karena saya mengajar banyak di situ, dan yang saya ajar nggak banyak orang yang tahu. Saya hanya mengajar bagi orang-orang yang mau jadi membership saja, ya. Tuhan semua berkati. God bless you.